menosprezaram desde o início o poder letal desse vírus. Foram reticentes contra a campanha de vacinação em massa. O presidente desrespeitou todas as normas sanitárias, combateu o uso de máscara, o distanciamento social. Nah, gimana teman-teman? Mengkhawatirkan banget gak sih mengenai masalah tata kelola kondisi kesehatan global di negara tersebut? Kalau gitu, kita bakal ngasih tahu nih ke teman-teman mengenai penjelasan tata kelola kesehatan global sebelum kita tahu cara menangani solusi dari berita tersebut. Yuk disimak yuk. Nah, gimana? Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih mengenai definisi dari tata kelola kesehatan global? Nah, jadi definisi dari tata kelola kesehatan global adalah penggunaan lembaga, aturan, ataupun proses formal dan informal oleh negara, aktor non-negara, dan organisasi antar negara dalam menangani tantangan kesehatan yang memerlukan intervensi lintas negara dan intervensi secara efektif. Nah teman-teman, selanjutnya ada tujuan dari tata kelola kesehatan global. Yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan populasi dengan cara mempercepat keberhasilan indikator kesehatan global. Yang kedua itu melindungi dari ancaman global seperti penyakit pandemi ataupun lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah mencapai keadilan kesehatan, di mana dengan mengurangi ketimpangan kesehatan yang ada di negara-negara lain. Kemudian yang terakhir itu adalah menciptakan sistem kesehatan yang tangguh, teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu kan? Nah, selanjutnya ada fungsi dari tata kelola kesehatan global nih teman-teman. Nah, jadi apa sih fungsinya? Jadi fungsinya itu untuk mengatur proses, kemudian menstruktur, dan juga lembaga yang mengawasi jalannya sistem pelayanan di suatu negara. Nah, kemudian fungsinya itu ada untuk mengatur hubungan antar berbagai pihak, seperti dari pemerintah, kemudian dari penyedia pelayanan kesehatan, kemudian dari pasien dan keluarga, kemudian dari sebuah komunitas, dan juga organisasi masyarakat sipil, serta hingga sektor swasta. Kegagalan dalam pengendalian COVID-19 di berbagai negara menimbulkan permasalahan serius terhadap tata kelola kesehatan global. Oleh karenanya diperlukan solusi yang tepat dan komprehensif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah negara sebaiknya memprioritaskan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan komunikasi publik yang jelas dan berbasis bukti ilmiah, serta meningkatkan kapasitas sistem kesehatan. Sementara itu, organisasi internasional, terutama WHO dan negara-negara lain, perlu mengedepankan diplomasi yang aktif, terutama dalam bidang kesehatan, serta meningkatkan regulasi dan koordinasi dalam menghadapi pandemi global. Kegagalan dalam menghadapi pandemi dapat membebani sistem kesehatan global, memperkikis kepercayaan masyarakat, dan memperburuk ketidaksetaraan kesehatan global. Maka dari itu penting diingat bahwa pengendalian pandemi ini membutuhkan kerjasama dan koordinasi secara global. Keputusan suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan seluruh dunia. Nah, gimana teman-teman? Tadi udah dijelasin kan sama rekan-rekan saya terkait dari ada definisi tata kelola kesehatan global, kemudian ada tujuannya, kemudian ada fungsinya. Nah, dan yang terakhir itu ada solusi terkait masalah tata kelola kesehatan global di video-video sebelumnya. Nah, maka dari itu kita perannya nih untuk tata kelola kesehatan global ini nggak cuma dari pemerintah, tapi masyarakat juga ikut terlibat ataupun berkontribusi yang baik, entah itu dari masyarakat sipil atau organisasi masyarakat, kemudian ada dari lembaga-lembaga institusi lainnya ataupun sektor swasta. Nah, karena udah selesai, selebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.